politisi bermulut sampah yang bernama Andi Arief. Andi Arief ini pernah ditangkap oleh polisi saat dia lagi bersama perempuan di sebuah hotel dan ditemukan syabu-syabu di kamar tersebut. Nah, Andi Arief ini mungkin matanya buta, ya, kupingnya tuli, karena dia tidak bisa mendengar fakta kebenaran, karena dia tidak bisa membaca sebuah fakta kebenaran. Kenapa? Isi otaknya sudah diselimuti dengan pengaruh-pengaruh narkoba. Makanya dia selalu di mata dia yang terbaik itu adalah SBY, padahal nihil kerjanya Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu dia bilang lagi, Ibas itu jauh lebih baik daripada Hasto Kristanto, Sekjen PDI Perjuangan. Masa? Ibas adalah anggota DPR RI yang tidak punya prestasi, yang tidak pernah turun ke dapilnya, yang tidak ada perhatian kepada konstituennya di dapilnya. Paham kau, Andi Arief? Dewi Tanjung akan sikat habis politisi pemakai narkoba, bermulut sampah, pengganggu pemerintah. Munculan Nyai kali ini masih ingin melibas menghajar para perusuh-perusuh negara, para politisi-politisi busuk bermulut sampah, terutama politisi-politisi yang berasal dari partai abal-abal di bawah naungan ketum ingusan yang bernama AHY, ya. Nah, kali ini Nyai ingin meremas mulutnya politisi bermulut sampah yang bernama Andi Arief. Andi Arief ini pernah ditangkap oleh polisi saat dia lagi bersama perempuan di sebuah hotel dan ditemukan syabu-syabu di kamar tersebut. Nah, jadi Nyai mau ingatkan kepada masyarakat, apakah kita bisa percaya dengan mulut pemadat pemakai narkoba? Ya, kenapa? Mulutnya itu tidak bisa dipercaya karena penuh dengan halusinasi, fiksi, dan ilusi. Ya, jadi kalau ada seorang pemadat, politisi pemadat yang makan narkoba atau dia berteriak-teriak, menyudutkan pemerintah, mengkritisi pemerintah, menyalahkan pemerintah, itu tidak bisa dipercaya mulutnya. Karena Nyai masih pengen sekali BNN untuk memeriksa dan tes DNA Andi Arief dan Rocky Gerung. Ya, politisi-politisi bermulut sampah yang selalu nyinyirin pemerintah. Ini darahnya harus dicek dulu, ini bebas narkoba atau pemakai narkoba. Nah, kalau jelas dia tidak pakai narkoba, baru kita bisa percaya mulutnya. Tapi kalau terbukti dia pakai narkoba, masa kita akan percaya dengan suara sampah dari pemadat pemakai narkoba? Ya, Nyai mau tantang Andi Arief untuk tes DNA bareng Nyai ke BNN. Berani gak kau, Andi Arief? Ya, jangan hanya kau berani teriak-teriak di luar sana. Hadapi aku ini, ya kan? Lalu dia bilang lagi, Ibas itu jauh lebih baik daripada Hasto Kristanto, Sekjen PDI Perjuangan. Masa? Ibas adalah anggota DPR RI yang tidak punya prestasi, yang tidak pernah turun ke dapilnya, yang tidak ada perhatian kepada konstituennya di dapilnya. Paham kau, Andi Arief? Itu mulut pemadat pemakai narkoba, ya. Kekalahan bukan berarti orang itu tidak berguna untuk negara ini, ya. Kau aja pernah nggak menjadi anggota DPR RI? Kau cuma jadi kaki tangan aja, Andi Arief. Kau bukan siapa-siapa. Ingat itu. Ibas yang kau banding-bandingkan. Nyai mau mengingatkan kembali kepada masyarakat. Ingat, pada zaman Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden, seorang gembong narkoba yang bernama Corby bisa bebas. Dan pada bersamaan saat itu juga Ibas tersandung kasus di Australia. Ada apakah antara Ibas dan Corby? Dan ada apakah Ibas di Australia? Sehingga terjadi barteran. Ya, masa kita mau buka nih kasus ini nih? Bahaya loh kalau Nyai udah bernyanyi-nyanyi tentang ini nih, karena Nyai punya bukti yang kuat loh. Nah, lalu teriakan dari manusia fiksi, manusia ilusi yang penuh halusinasi yang bernama Rocky Gerung, manusia yang kurang kasih sayang dari seorang perempuan, karena dianggap perempuan adalah fiksi, agama adalah fiksi, semua fiksi. Jangan-jangan gelar dokternya juga fiksi nih si Rocky Gerung ini, ya. Dan Nyai ingatkan lagi, di era SBY lah,
ya, gembong narkoba internasional dibebaskan yang bernama Corby. Dan pada bersamaan pada waktu itu juga Ibas ditahan di Australia. Tanda kutip ada apa dengan pembebasan Corby? Ya, itu Nyai ingatkan lagi kepada para masyarakat. Nyai buka kembali memorinya kita. Nah, lalu Nyai mendengar teriakan-teriakan sampah dari seorang Andi Arief yang membangga-banggakan kinerjanya SBY. Ya wajar, namanya Jongos pasti akan membela tuannya. Karena apa? Karena dia selama ini dikasih makan sama sang tuan, ya kan? Nah, Andi Arief ini mungkin matanya buta, ya, kupingnya tuli, karena dia tidak bisa mendengar fakta kebenaran, karena dia tidak bisa membaca sebuah fakta kebenaran. Kenapa? Isi otaknya sudah diselimuti dengan pengaruh-pengaruh narkoba. Makanya dia selalu di mata dia yang terbaik itu adalah SBY, padahal nihil kerjanya Susilo Bambang Yudhoyono. Dewi Tanjung mengatakan, Nyai ingin sekali BNN untuk memeriksa dan tes DNA Andi Arief dan Rocky Gerung. Ya, politisi bermulut-mulut sampah yang selalu nyinyirin pemerintah ini. Ini darahnya harus dicek dulu ini, bebas narkoba atau pemakai narkoba. Jelas, jika tidak pakai narkoba, baru kita bisa percaya sama mulutnya, ujar Dewi Tanjung. Nyai juga mengatakan bahwa Ibas, anak SBY, adalah anggota DPR RI yang tidak punya prestasi, yang tidak pernah turun ke dapilnya, yang tidak pernah ada perhatian kepada konstituennya di dapilnya. Karena apa? Karena mereka ini politisi-politis busuk ini ya, yang apalagi pemadat-pemadat ini, mereka itu berteriak itu sebenarnya punya tujuan, kalau tidak kekuasaan adalah uang. Makanya mungkin di era Jokowi, mereka ini politisi-politisi busuk yang bermulut sampah ini, mereka tidak bisa mendapatkan uang dan proyek di eranya Jokowi. Makanya mereka selalu menyerang Jokowi. Apalagi jongos-jongosnya si Susilo Bambang Yudhoyono ini. Kenapa? Tuannya ini sudah ketar-ketir. Apabila nanti dibuka semua kasus-kasus yang ada di era SBY, tamatlah sudah dinasti Cikeas. Selamat. Mungkin satu-satunya presiden yang akan dibuka kasus korupsinya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Nyai juga mau menantang nih Rocky Gerung dan Andi Arief ini untuk tes DNA dan cek darah, ya. Karena mulut-mulut sampah mereka ini terlalu berisik, terlalu membuat kupingnya ini budak, ya. Karena apa yang mereka katakan tidak objektif, tidak realistis, penuh dengan kebencian, kebohongan, fitnah, dan hoax. Jadi kalau kita mau membaca sebuah kebenaran, lihatlah kinerja orang tersebut. Bukan karena kita tidak suka sama seseorang, tapi lihatlah kinerjanya. Kalau kinerjanya Jokowi dan SBY, jauhlah lebih jauh hebat Jokowi daripada Susilo Bambang Yudhoyono. Rezim gagal, presiden gagal, ya. Jokowi dihargai di dunia. Susilo Bambang Yudhoyono siapa? Hah? Objektif dong cara berpikirnya. Jangan nggak suka sama Jokowi, jadi semua kinerja pemerintahan Jokowi dianggap gagal dan salah, ya. Munculan Nyai kali ini masih ingin melibas menghajar para perusuh-perusuh negara, para politisi-politisi busuk bermulut sampah, terutama politisi-politisi yang berasal dari partai abal-abal di bawah naungan ketum ingusan yang bernama AHY, ya. Nah, kali ini Nyai ingin meremas mulutnya politisi bermulut sampah yang bernama Andi Arief. Andi Arief ini pernah ditangkap oleh polisi saat dia lagi bersama perempuan di sebuah hotel dan ditemukan syabu-syabu di kamar tersebut. Nah, jadi Nyai mau ingatkan kepada masyarakat, apakah kita bisa percaya dengan mulut pemadat pemakai narkoba? Ya, karena apa? Mulutnya itu tidak bisa dipercaya karena penuh dengan halusinasi, fiksi, dan ilusi. Ya, jadi kalau ada seorang pemadat
politisi pemadat yang makan narkoba atau dia berteriak-teriak, menyudutkan pemerintah, mengkritisi pemerintah, menyalahkan pemerintah, itu tidak bisa dipercaya mulutnya. Karena ya, kekalahan bukan berarti orang itu tidak berguna untuk negara ini. Ya, kau aja pernah nggak menjadi anggota DPR RI? Kau cuma jadi kaki tangan aja, Andi Arief. Kau bukan siapa-siapa. Ingat itu. Ibas yang kau banding-bandingkan, Nyai mau mengingatkan kembali kepada masyarakat. Ingat, pada zaman Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden, seorang gembong narkoba yang bernama Corby bisa bebas.